Berbicara mengenai moon landing, merupakan pencapaian terbesar umat manusia dalam penjelajahan antariksa. Bahkan sampai saat ini, bisa dibilang momen tersebut merupakan momen yang tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Pada waktu itu, tepatnya tahun 1969, dua orang astronot yaitu Neil Armstrong dan Buzz Aldrin merupakan dua manusia pertama yang pernah menginjakkan kakinya ke bulan. Setelah itu pun, keberhasilan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin diikuti oleh 10 orang lainnya yang juga berhasil menginjakkan kakinya di bulan dan membuat sejauh ini sudah ada 12 orang yang berhasil mendarat ke bulan pada program misi Apollo NASA. Namun, selain hal luar biasa yang dapat kita pelajari mengenai moon landing, di lain sisi juga ada banyak sekali berbagai konspirasi yang muncul dengan menganggap kalau misi moon landing merupakan sebuah kebohongan besar yang dilakukan oleh NASA. Tapi apakah itu benar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Moon landing atau pendaratan manusia di bulan yang dimulai pada tahun 1969 benar-benar terjadi. Pada saat itu, pendaratan manusia di bulan disaksikan oleh jutaan orang melalui siaran televisi dan didokumentasikan dengan bukti foto dan video. Selain itu, ribuan ilmuwan, insinyur, dan personel NASA yang terlibat dalam misi Apollo menyediakan kesaksian dan bukti yang mendukung keberhasilan pendaratan manusia di bulan. Nah, seperti yang saya singgung pada awal tadi, selain misi Apollo 11, ada 5 misi Apollo lainnya, yaitu Apollo 12, 14, 15, 16, dan 17 yang juga berhasil mendaratkan astronot di permukaan bulan antara tahun 1969 hingga 1972. Jadi, selama berjalannya misi Apollo tadi, ada banyak sampel batuan bulan yang dikumpulkan, berbagai eksperimen yang dilakukan, dan berbagai data berharga yang dikumpulkan untuk penelitian ilmiah. Selain itu, ada banyak bukti kuat dan konsisten yang menunjukkan bahwa pendaratan bulan pada tahun 1969 adalah suatu kejadian nyata yang berhasil dicapai oleh manusia. Sedangkan berbagai penolakan terhadap kebenaran pendaratan bulan didasarkan pada teori konspirasi yang tidak didukung oleh bukti yang kuat dan telah dibantah oleh komunitas ilmiah secara luas. Namun, meskipun sudah disuguhkan dengan ribuan bukti ilmiah yang konkret, tapi masih ada banyak orang yang tetap menolak fakta tersebut. Alasan mengapa masih banyak orang yang tidak percaya pada pendaratan bulan tahun 1969, yang pertama seperti teori konspirasi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satu alasan utama di balik ketidakpercayaan terhadap pendaratan bulan adalah munculnya berbagai teori konspirasi yang menyatakan bahwa pendaratan manusia ke bulan adalah sebuah pemalsuan. Teori konspirasi yang terkenal adalah tentang seluruh bukti foto ataupun video moon landing yang dibuat dalam studio. Dalam teori konspirasi ini, mereka mengklaim bahwa pendaratan manusia di bulan difilmkan di sebuah studio oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun sayangnya, teori konspirasi semacam ini seringkali memang tidak didukung oleh bukti yang kuat dan telah dibantah secara ilmiah, tetapi tetap populer di kalangan sebagian orang. Dan walaupun memang tidak pernah terbukti, tapi teori konspirasi seperti ini anehnya terus saja dipercayai oleh banyak orang. Nah, alasan mengapa teori semacam itu bisa banyak dipercayai oleh banyak orang yang tidak lain dan tidak bukan adalah karena ketidakmengertian atau ketidaktahuan. Dalam hal ini, saya pun harus maklum ya, karena beberapa orang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlibat dalam pendaratan bulan. Dan akibatnya, mereka mungkin merasa sulit untuk mempercayai bahwa manusia dapat mencapai bulan dan kembali dengan selamat pada tahun 1969. Jadi dalam poin kali ini, semua tergantung pada pribadi masing-masing. Memilih untuk belajar dan mencari informasi guna mengatasi ketidaktahuan atau ingin terus percaya dengan informasi ataupun teori konspirasi yang sama sekali tidak mendasar. Jadi pada intinya, penting untuk kalian ingat bahwa pendaratan bulan pada tahun 1969
telah dikonfirmasi dan diselidiki secara luas oleh berbagai sumber, termasuk para ilmuwan, astronot, dan lembaga antariksa di seluruh dunia. Berbagai bukti yang ada juga menunjukkan dengan jelas bahwa pendaratan bulan itu terjadi dan menggambarkan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah penjelajahan manusia ke luar angkasa. Sekarang lanjut ke pembahasan terakhir seputar moon landing pada video kali ini, yaitu mengenai pertanyaan, kalau pada tahun 1969 manusia sudah bisa mendarat ke bulan, kenapa sekarang tidak bisa atau tidak dilakukan lagi? Jadi, dalam program misi Apollo memang sudah berhasil mendaratkan total 12 manusia ke bulan, dan faktor yang dapat menjelaskan kenapa setelah itu sudah tidak ada lagi pendaratan manusia ke bulan, yang pertama adalah prioritas dan anggaran. Setelah misi Apollo, prioritas dan anggaran pemerintah Amerika Serikat beralih ke program-program lain, termasuk penelitian ilmiah dan eksplorasi di area lain, seperti wahana antariksa tak berawak, stasiun luar angkasa, dan misi ke planet lain. Jadi, prioritas politik dan alasan anggaranlah yang telah mempengaruhi pengembangan program penerbangan antariksa manusia ke bulan. Yang kedua adalah teknologi dan infrastruktur. Misi Apollo menggunakan teknologi yang tersedia pada saat itu. Dan pada waktu itu, telah terjadi perubahan besar dalam kemajuan teknologi. Kembali ke bulan atau melakukan eksplorasi manusia ke permukaan lain di luar angkasa memerlukan pengembangan teknologi baru seperti sistem peluncuran, wahana antariksa, perlindungan kesehatan astronot, dan sumber daya pendukung hidup yang lebih canggih. Nah, pengembangan dan pengujian teknologi semacam itu memang membutuhkan waktu yang banyak dan sumber daya yang signifikan. Yang ketiga adalah biaya dan resiko. Misi manusia ke bulan atau ke tempat lain di luar angkasa melibatkan biaya yang sangat-sangat tinggi dan memiliki resiko yang signifikan. Pengembangan, peluncuran, dan operasi wahana antariksa manusia memerlukan investasi yang besar dari segi keuangan, sumber daya, dan tenaga manusia. Selain itu, keberhasilan misi semacam itu juga bergantung pada faktor teknis, medis, dan keamanan yang harus diperhitungkan dengan baik. Nah, dari sini sudah paham kan, mengapa sejak tahun 1972 sudah tidak ada lagi misi pendaratan manusia ke bulan. Tapi itu bukan berarti ya, manusia tidak akan pernah kembali mendarat ke bulan. Karena sudah ada berbagai rencana atau misi dari berbagai lembaga antariksa untuk kembali mengunjungi bulan. Salah satunya adalah program misi terbaru NASA yaitu Artemis. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau NASA telah meluncurkan program Artemis dengan tujuan mengirimkan astronot kembali ke bulan pada tahun 2024 atau tahun 2025 nanti. Program ini akan melibatkan pendaratan manusia pertama di bagian selatan bulan dan mempersiapkan berbagai langkah lainnya untuk tujuan eksplorasi manusia yang berkelanjutan seperti ke Mars. Dalam misi ini, pihak NASA juga berencana untuk membangun Gateway atau sebuah stasiun ruang angkasa di orbit bulan sebagai landasan untuk misi luar angkasa jangka panjang nantinya. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai misi moon landing atau pendaratan manusia ke bulan yang masih tidak banyak orang pahami. Semoga video kali ini bisa menjadi sanggahan yang mudah dipahami bagi kalian yang masih ragu atau tidak yakin tentang kebenaran manusia yang pernah mendarat ke bulan pada program misi Apollo. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.